Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat meskipun untuk saat ini kalian masih harus belajar dari rumah. Masih dengan Bu Azizah, Guru SMA Negeri Depok. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Tujuan dari pembelajaran materi sistem pernapasan pada manusia adalah untuk menganalisa sistem pernapasan pada manusia, memahami gangguan-gangguan yang berhubungan dengan sistem pernapasan pada manusia, dan upaya pencegahan terhadap gangguan sistem pernapasan pada manusia. Langsung saja kita akan membahas materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Pastinya kamu sering mendengar istilah respirasi, ya. Apa itu respirasi? Respirasi adalah pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh, di mana dalam respirasi terjadi 3 proses. Yang pertama, bernapas, kemudian respirasi eksternal, dan respirasi internal. Bernapas adalah proses menghirup udara dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara atmosfer dengan alveolus. Sedangkan respirasi eksternal, pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah yang berada dalam pembuluh darah kapiler paru-paru, di mana darah akan mengikat oksigen dari alveolus dan akan melepaskan karbon dioksida menuju ke alveolus. Kemudian respirasi internal, yaitu pertukaran gas-gas antara darah dalam pembuluh darah jaringan tubuh dengan sel-sel tubuh, di mana darah akan melepaskan oksigen menuju ke sel-sel tubuh dan akan mengikat karbon dioksida. Oksigen yang dilepaskan ke dalam sel-sel tubuh selanjutnya oleh sel tubuh akan digunakan untuk metabolisme tubuh, ya, untuk respirasi sel, di mana akan dihasilkan energi dalam bentuk ATP, di mana energi tersebut yang akan kita gunakan untuk aktivitas seluruh kegiatan tubuh kita. Kemudian dalam sistem pernapasan pada manusia ini ada 3 subtema. Yang pertama adalah organ-organ sistem pernapasan, kemudian mekanisme sistem pernapasan, dan gangguan-gangguan kesehatan yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Akan kita bahas yang pertama adalah organ-organ dalam sistem pernapasan. Organ yang pertama adalah hidung. Hidung adalah organ yang berhubungan langsung dengan udara luar, di mana di dalam hidung kita terdapat rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring partikel-partikel debu yang mungkin ikut masuk saat kita menghirup udara. Kemudian di dalam hidung kita juga ada selaput lendir, di mana selaput lendir dalam hidung kita berfungsi untuk perangkat benda-benda atau perangkap benda-benda asing, ya, yang mungkin masih juga ikut masuk ke dalam sistem pernapasan kita saat kita menghirup udara. Yang berikutnya, di dalam hidung kita ada yang namanya konka. Fungsi dari konka adalah untuk menyesuaikan suhu udara di luar dengan suhu tubuh kita. Jadi itu fungsi konka, menyesuaikan suhu udara yang kita hirup dari luar dengan suhu tubuh kita. Organ berikutnya setelah hidung adalah faring. Faring adalah organ pernapasan di belakang rongga hidung hingga rongga mulut. Berfungsi sebagai jalur masuknya makanan dan minuman, kemudian tempat resonansi suara, dan juga tempat terdapatnya tonsil, di mana tonsil sendiri berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh, atau tonsil yang biasa kita kenal dengan amandel, ya. Setelah faring ada yang namanya laring atau ruang suara.
menghubungkan faring dengan trakea. Trakea atau tenggorokan, di mana di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis ini adalah katup dari tulang rawan yang berbentuk seperti daun ya, tipis, di mana fungsinya adalah untuk menutup laring pada saat kita sedang menelan makanan atau minuman, sehingga kita tidak akan tersedak. Kemudian saat udara masuk, nanti akan menggetarkan pita suara yang terdapat di dalam laring, sehingga akan menimbulkan gelombang suara. Itu laring. Jadi kita mengeluarkan suara, mengeluarkan bunyi karena adanya udara yang masuk, kemudian menggetarkan pita suara yang ada di dalam laring, sehingga menimbulkan gelombang suara. Setelah laring, ada yang namanya trakea atau tenggorokan. Jadi, trakea itu menghubungkan antara laring dengan bronkus. Trakea kira-kira panjangnya 10-12 cm dengan lebar sekitar 2 cm. Di mana di trakea ini juga terdapat selaput lendir, kemudian juga terdapat jaringan epitel bersilia yang fungsinya sama dengan rambut-rambut yang ada di hidung ya, yaitu untuk menyaring benda-benda asing atau partikel-partikel yang mungkin masih lolos masuk sampai dengan ke trakea, nanti akan disaring oleh trakea. Kemudian bagian dasar dari trakea adalah bronkus. Jadi organ yang berikutnya adalah bronkus, bagian dasar dari trakea, di mana bronkus nanti dia akan bercabang, cabang jadi 2, dan satu cabang masuk ke paru-paru bagian kiri, satu cabang masuk ke paru-paru bagian kanan. Organ berikutnya adalah organ utama dalam sistem pernapasan, yaitu organ berikutnya bronkeolus dulu, bronkeolus, di mana bronkeolus itu adalah cabang-cabang dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkeolus terdapat gelembung-gelembung yang namanya alveolus. Organ utama dari sistem pernapasan adalah paru-paru. Kita manusia punya paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi paru-paru, alat pernapasan utama. Ada paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Di mana paru-paru tersebut dia punya selaput yang namanya pleura. Pleura itu suatu kantong yang berisi cairan limfa. Fungsinya adalah untuk menjaga atau melindungi paru-paru dari gesekan saat paru-paru sedang mengembang atau mengempis. Yang berikutnya adalah organ alveolus. Alveolus berada di dalam paru-paru. Alveolus ini berperan utama dalam pertukaran gas. Dinding alveolus tipis ya, dan alveolus berdekatan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga memungkinkan untuk mempermudah untuk pertukaran gas dalam paru-paru. Gelembung-gelembung alveolus ini fungsinya adalah untuk memperluas ya permukaan, sehingga asupan atau serapan ya oksigen menjadi lebih banyak. Itu alveolus. Itu tadi tentang organ-organ pada sistem pernapasan. Demikian tadi penjelasan tentang sistem pernapasan pada manusia, terutama penjelasan tentang organ-organ dalam sistem pernapasan manusia. Bagaimana? Sudah jelas bukan? Sampai ketemu pada materi berikutnya, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.